Suasana pagi di Pantai Pangandaran. Debur ombak. Masih berlanjut di Pantai Pangandaran. Nanti setelah ini kita akan menjelajahi hutan Pangandaran yang ada di dalam. Ya, berbagai macam banyak peninggalan zaman dahulu. Nanti kita set ke sana. Salam jejak spiritual pencinta alam. Ini memasuki hutan Pangandaran. Kita lewat. Nah, ini banyak kumpulan kera di sini, mereka memang dilepas liarkan sengaja. Ini gak galak ini? Mereka kadang-kadang galak karena ya namanya kehidupan liar, Pak. Tapi kalau sama saya jalannya, jadi mereka udah tahu. Cara menghadapinya kita angkat tangan gini, jadi supaya mereka tidak mengganggu. Oh iya. Nah, mereka kadang suka ngambil handphone, tapi aman. Semuanya ada 8 kelompok. 8 kelompok. Ini kelompok 1, nanti di sana ada lagi kelompok yang kedua. Ini kelompok kera. Jadi mereka berkelompok. Rajanya kelihatan, jantan yang dewasa yang paling besar. Nah, itu sih. Oh yang ini loh, kelompoknya nih. Iya. Ini ada anaknya juga ya? Ada. Nah kalau di itu di gitu ya? Ada pituan ya kalau di. Boleh kita langsung ke positif Ya, ke Batu Kaldi. Di potong jalan ya. Adem, sejuk sekali, Suasananya mantap. mantap. Alhamdulillah, ini kunjungan yang kedua kali. Ini rawan-rawan binatang ya. Wah, banyak lutung nih. Iya, Jum nih kanan. Lutung di atas. sana. Baru nih nemu lutung nih. Satu, dua, tiga, wah, empat, lima, enam. musim kawin kayak itu berpasangan ya. Iya. Nah, kalau lutung itu dia memang satu sama. Tapi kalau ini kita mau kita agresif. Momennya pas banget ya ketemu. Iya maksudnya. Iya, dia galak nggak? Biasanya jarang Jarang ya? ketemu lutung banyak kayak gini ya. Jarang, apalagi mereka pendek. Terus kalau sampai jalan di tanah itu jarang. Berarti momennya pas banget ini ya. Iya. Kita bisa ngeliat lutung di Kalau di Jawa Barat ya ada legenda. oh legendanya. Lutung Kasarung tah. Nah, ya betul, Pak. Ayo, ayo. Legenda Lutung. Wih, suaranya sama ya.
Pucuk daun. Oh, pucuk daun. Kalau perayaan biasa kayak tadi itu adalah anak yang dimakan sama orang Dia makan. dia makan. Oh, kalau kata kita mah pimpinannya. Ya, dulu bawa makanan sebelum biasanya yang lain nggak boleh ada yang dekat makan. Tapi memang kalau tempur atau perang dia memang Canggih dah. Tuh, para pencari rupiah. Para pejuang rupiah. Iya, pejuang rupiah. Mantap, dah sukses. Oh, dia berarti perangsang. setelah saya tahu ya dia kawin lagi terus. Nah ini kelompok yang kedua. Yang keduanya. Ini main kelompok sana orang tawuran. Oh, udah kayak ini ya, anak sekolah ya. Ya, Ini batu kalde ini ya, prasasti ini. Ini prasasti batu kalde. Informasi situs batu kalde. nah ini sekilas informasinya tentang situs batu kalde ini. Oh, Ya ini kerajaan kayak namanya kerajaan Galuh Pranoba ya, atau yang kedua kerajaan Pranoba. Nah, kerajaan Galuh Pranoba ini mempunyai seorang raja bernama Raden Anggara dan mempunyai permaisuri bernama Ibu Dewi Rendani. oh, ibu Dewi Rendani. Yang nanti kita akan ke sana itu taman sarinya. Oh, Taman Sari. Pemandian yang ada konon ceritanya di sana auranya itu terbuka. Iya. Terus yang punya maksud punya hajat itu sebenarnya ya Nah, kalau ya, kita ya seseorang ya. kalau kita yakin Lalu kita masuk ke kita sekarang masuk ke lokasi situs. situs batu kalde. Kita masuk ke situs batu kalde. Oke. Nah, jadi yang dinamakan situs batu kalde kerajaan ini adalah kerajaan Hindu. Hindu. Hindu itu dan dan tapi yang Masih ada hitung juga ya. Banyak yang itu. Bunga, Ada yang ritual. oh iya payung. beliau ini yang merawat yang melihara ternak. Hmm. Jadi ini bisa seperti ini. Oh, dibersihin lagi. Oh ini satu-satu organisasi. Nah, ini kisah Untuk info selanjutnya Ahmad. Hmm. bisa info saya ucapkan dulu ya Pak semuanya ya, selamat datang di situs Batu Kalde. Saya akan memberi informasi tentang sejarah asal Pangandaran. Nah, ini ada peninggalan jadi yang masih utuh sampai sekarang. Jadi ini itu dari abad 8 sampai 16 1600. Terus yang disebut area situs Batu Kalde, yang Batu Kaldenya yang ini
Oh ini Iya, yang berbentuk kayak kuda ya? iya. Jadi kalau kalde itu kan dari bahasa Sunda kuno, diartinya kalde. Kalda Ya, ya? atau kalau di papan informasi yang di sana, yang di depan itu disebutnya kijang. Hmm. Tapi diteliti oleh ahli sejarah disebutnya nandi, jadi Nandi. hewan sapi. Jadi ini bentuknya seperti sapi karena sapi itu di agama Hindu hewan yang disucikan maupun hewan yang didoakan. Lagi yang ini ya, ada batu bata, ini namanya batu yoni yang ini. Oh hingga Yoni kan? Iya, lingganya itu masih terkubur, diperkirakan masih tertanam di area sini. Nanti udah ada lingganya, dipasangkan ke sana, kurang lebih 1 meter, nanti bentuknya seperti Monas. Dan Monas juga diinspirasikan dari batu lingga dan yoni. Yoninya ini melambangkan kesucian wanita, dan lingganya itu melambangkan keperkasaan laki-laki. Jadi satu pasang. Oh baru sepasang dia. Iya, kalau yoni ini tempat sesaji atau susucinya para umat. Jadi kalau ada lingganya itu diberi susu atau nanti mengalir. Lebih identik dengan ajaran agama Hindu. Iya, jadi kalau di sini itu tempat peribadatan. Dan yang kalau ini ada 2 pergerakan, Pak. Kalau ini kan nggak ada jasadnya, termasuknya ciri khas orang Hindu masuk ke Islam. Jadi perpindahan agama Hindu ke Islam. Jadi dulu itu datangnya Syekh Ahmad sama Syekh Muhammad itu dari abad 16 atau 1600. Oh, dan beliau ini kita peot yang di sini, di sana yang berbaik. Jadi kalau ini mah cuma pakai atau simbolik aja. Yang di sana satu lagi itu ada bekas candi maupun kerajaannya, Pak. Dan ini juga kedalaman 80 cm itu masih ada struktur di bawah. Jadi masih ada keping-kepingan bangunan yang masih terkepas sama tanah. Oh peninggalan. Iya. Dan ini juga masih luas, Pak. Kurang lebih 1 hektar. Tapi emang nggak boleh diekskavasi atau digali. Jadi berbenturan sama kawasan di sini. Dan kalau di sini kan pohonnya itu dilindungi. Jadi nggak boleh ditebang maupun ditebang. Kita rencana itu pakai itu mau diganti sama kompleksi. Oh iya biar Lebih kokoh. Tapi kalau ini masih harus ada industri dulu. Jadi emang di pagar alam itu harus alami, Pak. Jadi harus seperti kayu atau kayu-kayu alam. Natural ya. natural ya. Dan kalau di sini kan nama kerajaannya itu Kerajaan Pananjung atau Kerajaan Galuh Pangoban. Ya, jadi kalau di Pangandaran itu masih kerajaan itu masih sama ke Galuh. Oh Gajah Galuh. Iya. Tapi sekarang itu berubah menjadi Kerajaan Pananjung. Kenapa disebut Pananjung? Karena ada daratan yang banyak jarak lautan, Tanjung atau Semenanjung. Dan nama rajanya di sini itu rajanya itu Raden Anggalarang, istrinya Dewi Rengganis. Atau yang disebut kalau nama aslinya itu Siti Samboja. Siti Samboja. Siti Samboja. Iya. Terima kasih atas informasinya. Bila ada yang dipertanyakan, Pak. Ini biasanya jam 10. Kalau ada lagi, Mas. Ya, siap. Saya buat terima kasih semuanya ya. Rezekinya tergantikan ya. Amin amin. Mudah sama seperti jiwa. Ya, mangga Kang. Ya, mangga, Pak. Kasihlah. Kasihlah. Sip. Baju. Suku Baju dari wilayah mana? Bajak laut. Oh Bajak Laut. Ya, dari timur. Dari barat timur. Ini tempat pemariman. Nah, di rajanya itu, Raja Bajak itu mau memperkaya dengan budaya ya, dia marah. Kemudian dia perang. Terus kerajaan ini dihancurkan. Oh di sini. Ya, baju itu membuat benteng pertahanan di laut di sana, membuat rumah. Tenda di sini. Nah, bukan bangunan di Oh, bangunan. di tengah laut. Oh bangun tengah laut. Ya, nanti bangunannya ada di sana. Iya.
itu orang Bajo memang aktif di bidang kelautan kemaritiman aslinya sampai terjadi menarik itu melarikan diri dengan bala tentaranya ke daerah Pangandaran dan sekitar. Karena takut ditangkap. Ya dia memang kemudian para dia memang selanjutnya dia membawa perbekalan ikan dia baru karena tidak cukup masak sama beliau makan perawatan caranya dengan empat berkali yang banyak hanya kita makanan lebih lama Timbang ini ya. itu menjadi makanan khas Pangandaran. Oh, berarti kalau lihat Pangandaran timbang gunung masalahnya. Nah, terus ditanya beliau karena belum cukup beliau hanya mengamen menjadi seorang penari. Nama tariannya Sampai nih. tarian Pangandaran itu ronggeng gunung. Itu ronggeng gunung. Atau ronggeng gunung. Nah, itu Gua Cirengganis. Sampai di gua Cirengganis. iya. Nah ini kita berada di depan Gua Cirengganis. Kemudian ini sendangnya jadi tempat pemandiannya. Dulunya ini Taman Sari Kerajaan Pananjung. Jadi di Cirengganis dan para dayang-dayang itu mandi di sini. Nah disebut Sendang Rengganis ngambil dari nama permaisuri itu. Beliau terkenal dengan kecantikannya. Ini sampai sekarang dipercaya ini tempat berkhasiat untuk yang paling terkenal itu mandi awet muda di sini atau cuci muka. Jadi banyak dikunjungi juga di sini ya. Dari beberapa wilayah-wilayah ya. Ya betul. Salah satunya ini yang paling banyak dikunjungi. Nah di sini tata caranya kalau mandi itu tempatnya di sini. Kemudian kalau mengambil air atau cuci muka tempatnya di mulut guanya. Nah ini panjang guanya sampai 150 meter. 150 meter. Ya Oh, jauh juga ya. kita nggak bisa masuk ke dalam guanya karena guanya itu berair dan di sumber air itu berada di dalam gua di sana. Dan Boleh kita cuci muka dulu. Oke. guanya. Inilah Gua Cirengganis. Airnya agak keruh karena Hujan ya. dari kemarin hujan terus. Oh. Kalau yang cuci muka di situ bisa pakai tangan langsung atau mengambil air bisa dimasukin ke dalam botol. Nah sumber airnya itu berada di dalam gua di sana. Gua ya. Ya Sudah ya. airnya ada di dalam. Banyak kembang-kembangan juga ya. Itu salah satunya jadi yang makan di sini punya tujuan. Tujuan untuk maksud. Nah, terus di sini ada jadi di hutan ini itu ada ini memegang kuncinya apa yang disebut juru kunci. Oh, juru kunci. Ya Mungkin juru kunci ketempatannya lagi tidak ada di tempat ya. nah terus juru kuncinya itu sudah meninggal, sekarang turun ke putranya seumuran saya lah ada di sini. Udah lama nih kan? Udah Ada 5 tahun. ya lebih. Sekarang turun ke putranya seumuran saya. Nah terus biasanya kalau di sini ada caranya. Air terus cuci muka terus untuk membantu ubun-ubun. Sama kayak wudhu juga ya. Ya Rasanya ya. sama Harus pakai cara-caranya juga ya. ya betul. Kira-kira dari pos utama sampai sini berapa kilo, Kang? 500 meter
Kalau dari 500 pos meter. dari tempat tiket Heeh. itu sampai ke lokasi Sungai Gerangan ini kurang lebih 500 meter. Hmm. Kalau Hmm. kita hanya tujuannya ke sini itu 8 menit 5 sampai menit ya. ya 8 menit dari pos tiket. Itu udah bisa di sini. Iya. Itu kalau lagi benih di sini banyak apa namanya? Ikan. Ikan terus yang paling banyak Udang. ya udang sangat bisa dipanggil bahkan ke dekat Jumbo Raki Hmm. ada di situ. Kalau malam itu kelihatan matanya Hmm. nyala di pinggiran ini. Iya. Kalau dulu sih waktu masih kecil bisa masuk ke sana Hmm. waktu kecil mah ada nggak banyak pikiran. Iya, Ya, nggak ada ya. rasa takut. Masuk dari sampai tembus naik ke atas itu panjang jadi yang berbahaya itu kita kan nggak tahu di dalam